Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Megawati Intai. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan sharing kerja di Taiwan itu bisa menabung 5-6 juta per bulan guys. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengelola gaji kita selama 1 bulan guys. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, jadi sebelum lanjut saya akan berbagi sedikit profil pribadi saya. Saya di sini adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak guys. Jadi tak terlepas dari itu, per bulan itu saya selalu memberi jatah untuk anak-anak aku itu kisaran 2,5 juta sampai 3 juta per bulan untuk 2 anak aku guys. Jadi setiap bulan itu aku mengirim uang 5.000 sampai 6.000 bahkan 8.000 per bulan. Itu hitungan NT-nya guys ya. Karena 1.000 NT itu dirupiahin jadi 500.000 guys. Jadi di sini itu gaji kita kerja di Taiwan itu UMR-nya 17.000 guys, tapi di sini aku mendapatkan upah gaji itu per bulan 19.000 sampai 20.000 guys per bulan. Jadi kalau dirupiahin itu kisaran 8,5 juta sampai 9 juta lebih guys. Kalau dolar naik bisa mencapai 10 jutaan guys. Jadi di sini aku mengambil bersihnya, aku itu mendapat gaji 20.000 NT ya guys ya. Jadi kalau rupiah itu kisaran 8,5 juta bersihnya. Itu dolar lagi normal ya guys ya. Tapi kalau dolar naik, kita juga lebih naik juga penghasilannya guys. Jadi aku itu nyisihin 2,5 juta, 3 juta lah ya, 3 juta. Kadang aku punya arisan, kadang aku pengen beli-beli online kayak gitu. Jadi aku tuh ngambil contohnya rupiahnya ya guys ya. Gaji aku tuh 8,5 juta per bulan. Jadi yang aku kirimin ke keluarga itu kisaran 3 juta. Kayak gitu, 3 juta, kadang 2,5 juta. 3 juta itu ketika aku ada beli-beli online di kampung atau beliin buat kebutuhan anak-anak aku gitu ya guys ya, baju, sepatu kayak gitu. Jadi aku harus melebihin dong dari jatah jajan mereka, jatah makan mereka kayak gitu. Jadi aku ambil bersihnya 3 juta kayak gitu guys. Jadi aku di sini bisa nabung 6 juta bersih per bulan. Di sini juga aku ada kebutuhan pribadi kisaran 1.000 NT atau 500.000. Itu paling minimal. Maksimalnya itu 2.000 NT, yaitu 1 juta per bulan. Karena kadang kita seperti kalian lihat ya, ada mie instan di belakang kayak kita kalau musim dingin, jadi kita beli perlengkapan musim dingin juga kayak minyak kayu putih, hand body. Jadi itu harus dipersiapkan. Jadi kayak gitu. Aku tuh ngejatahin diri aku di sini itu cuman 1.000 NT atau 500.000. Jadi paling maksimalnya itu 2.000 NT dan saya udah komitmen nggak boleh lebih dari itu. Jadi aku menabungnya itu 10.000 NT sampai 12.000 NT per bulan guys. Jadi kisaran 5 juta sampai 6 juta per bulan kayak gitu. Kita melihat dari berapa lama aku di sini sudah ada 1 tahun 2 bulan guys ya. Tapi aku tidak menghitung gaji aku selama 1 tahun 2 bulan itu, karena dalam waktu 9 bulan itu kita ada potongan gaji dari PT-nya guys ya, karena biaya
kita kerja ke luar negeri ini sangat besar kayak gitu guys. Jadi untuk membayar biaya kita berangkat ke luar negeri ini, jadi kita dipotong gaji setiap bulan selama 9 bulan kayak gitu guys ya. Jadi aku ngitungnya itu gaji bersih yang aku tabungin yang bulatnya selama aku masa potongan sampai lebih 5 bulan ini, aku udah mengumpulkan dana 35. Jadi saya ngitung dari bulan kelima. Jadi dalam jangka 5 bulan ini saya udah komitmen nabung paling minimal itu 5 juta dan nggak boleh diganggu gugat yang 5 juta gitu. Jadi kalau ada kebutuhan anak, istilahnya anak mau beli apa, aku menunggu bulan selanjutnya, dan yang tabungan ini nggak boleh diganggu gugat. Nah, kalau dia 6 juta, yang 1 juta masih bisa buat dana tak terduga. Tapi aku komitmenin 5 juta tidak boleh diganggu gugat kayak gitu guys ya. Jadi harus konsisten nabungnya. Alhamdulillah saat ini aku udah mengumpulkan dana selama 5 bulan ini kira-kira 35 jutaan guys. Lebih ya, 35 juta lebih. Karena kalau kita mikir logika aja guys ya, 5 bulan dikali 5 juta itu nggak nyampe 35 juta. Itu hanya 25 juta kan guys ya. Tapi di sini mengapa tabungan aku udah nyampe 35 juta lebih? Karena dari bulan yang lalu selama masa potongan itu ada lebihnya aku sisain, aku sisihin dan nggak aku pakai. Aku paling belanjanya pulsa 250 per bulan, terus jajan yang sering aku habisin itu per bulan itu sekisaran 500.000 guys, karena di sini kan udah banyak yang kebutuhan yang dipenuhin oleh majikan kayak gitu. Jadi kalau ada istilahnya yang kita inginkan, barang-barang atau makanan yang di luar rumah ini, ya kita beli kayak gitu. Paling itu aja sih guys. Untuk tabungan aku selama ini sampai bulan ini itu aku udah menabung apa ya? Yang pertama ini aku udah mendaftarkan umroh ibunda aku guys kayak gitu. Sebesar 20-an juta kayak gitu ya guys ya. Terus yang kedua aku udah beli perhiasan gelang 10 gram. Terus aku di sini juga beli cincin ini 5 gram kayak gitu. Jadi emas perhiasan aku tuh udah ada 15 gram. Dan ini salah satu bentuk media investasi aku jangka panjang ya guys ya. Nah, selain ini aku memiliki program juga nabung logam mulia per bulan. Jadi selain nabung 5 juta yang pokok ini, saya menabung logam mulia juga karena saya tidak mau nanti pulang, kan rencana aku dalam jangka waktu dekat ini, saya menabung 5 juta ini per bulan ini untuk biaya membangun rumah guys ya. Jadi aku mikir lagi setelah aku menonton video Beporter 30 itu, SP30 itu, kita harus memiliki aset, yaitu tabungan. Kalau nggak saham, emas, properti kayak gitu guys ya. Tapi kalau mau beli properti kayaknya nggak mungkin banget kan, mau bangun rumah ya guys ya. Tentu butuh dana yang lebih banyak kayak gitu guys ya. Jadi aku di sini fokusin nabung logam mulia aja kayak gitu. Jadi per bulan itu kadang aku nabungnya 200 ribu, tapi per bulan harus rutin. Jadi harapan aku nanti ketika rumah aku jadi, aku juga memiliki tabungan masa masa jangka panjang kayak gitu guys ya. Dan tabungan ini hanya aku yang tahu. Jadi itu aja buat teman-teman aku. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa ya dukungan kalian, like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.